Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Nofrizal dari kelas reguler B manajemen 5, nomor induk mahasiswa 190304 Pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan tentang segmenting, targeting, dan positioning. Strategi bisnis sangat erat hubungannya dengan pemasaran. Strategi bisa dikatakan baik bila terbukti bisa mencapai tujuan dengan tepat, efektif, dan efisien dalam prosesnya. Istilah strategi pemasaran, segmenting, targeting, dan positioning merupakan 3 rangkaian proses yang harus dilalui dalam penetapan sebuah strategi bisnis. Ini berlaku untuk berbagai jenis produk bisnis dan yang cara pemasarannya. Strategi pemasaran yang pertama yaitu segmenting, yang artinya pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, segmenting ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, geografis, merupakan segmenting pengelompokan pasar berdasarkan wilayah, negara, dan kota. Yang kedua, demografis, mengelompokkan pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Kemudian segmenting yang ketiga, psikografis, mengelompokkan pasar berdasarkan unit psikologi, strata sosial, dan gaya hidup. Yang keempat, merupakan mengelompokkan pasar berdasarkan unit perilaku seperti sikap, inovatif. Nah, untuk segmenting, mengapa kita perlu segmenting? Karena dengan segmenting ini kita belajar kebutuhan dan keinginan pada segmen tertentu, sehingga kita bisa menawarkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Strategi pemasaran kedua yaitu targeting, yang diartikan sebagai suatu kegiatan dalam mengevaluasi setiap daya tarik segmen untuk kemudian dipilih salah satu atau beberapa yang memiliki potensi tertinggi untuk dilayani. Terdapat 3 kriteria dalam mengevaluasi dan menentukan segmen yang akan kita target. Yang pertama, perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik cukup besar dan menguntungkan perusahaan. Kemudian yang kedua, strategi targeting harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, bahwa segmen pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingannya baik secara langsung ataupun tidak, yang dapat mempengaruhi daya tarik targeting perusahaan. Strategi pemasaran yang ketiga yaitu positioning, yang diartikan bagaimana sebuah produk di mata konsumen yang membedakannya dengan produk pesaing. Dalam positioning, kita meletakkan merek di benak target. Sebuah produk bisa dikomunikasikan melalui nama, merek, slogan, penampilan produk, dan lain-lain. Contohnya seperti Indomie, seleraku; Lux, sabun kecantikan para bintang. Nah, mengapa harus positioning? Karena mempermudah proses pemahaman konsumen dengan berbagai informasi, kemudian persaingan yang lebih bagus, dan dasar pengembangan dalam promosi. Sekarang saya coba contohkan sebuah analisis STP pada sebuah produk mie instan dari PT Indofood, yaitunya Indomie. Oke, dimulai dari proses segmenting. Yang pertama, segmenting geografis. Indomie dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indomie melakukan segmenting geografis di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indomie juga memasarkan produknya sampai ke luar negeri.
Produk Indomie diproduksi berdasarkan wilayah sehingga cita rasa Indomie disesuaikan dengan lidah konsumen di setiap daerah. Yang kedua, segmentasi demografis. Produk Indomie cocok dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa. Produk Indomie tidak cocok untuk bayi. Produk Indomie tidak difokuskan untuk laki-laki atau perempuan saja. Indomie cocok dikonsumsi oleh siapa saja, semua jenis kelamin. Harga Indomie tergolong murah, sehingga dapat dibeli oleh siapa saja yang menginginkannya. Produk ini ditujukan untuk semua kalangan, kemudian berdasarkan segmenting psikografis. Hadirnya Indomie tentunya disambut antusias oleh masyarakat. Indomie cocok dikonsumsi semua karakteristik masyarakat, terutama bagi yang memiliki gaya hidup konsumtif dan praktis. Yang kedua, proses targeting. Produk Indomie varian kuah dan goreng memiliki target pasar untuk semua umur, kecuali bayi dan balita. Indomie melakukan perubahan strategi target pasar dengan melakukan inovasi produk yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie goreng jumbo, Indomie selera Nusantara, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, proses positioning. PT Indofood menanamkan produk Indomie di benak konsumen Indonesia bahwa produk Indomie merupakan mie asli dan milik Indonesia. Tagline yang dibuat Indomie yaitu Indomie seleraku. Oke, demikianlah penjelasan saya sedikit tentang STP, segmenting, targeting, dan positioning. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.